Tangan sering kesemutan, kira-kira kenapa ya? Apa tanda penyakit serius? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Siapa yang tangannya pernah kesemutan? Pernah dong, pastinya ya. Tangan kesemutan. Kalau hanya sesekali muncul, misalkan karena bangun tidur, salah posisi tangan, ya wajar ya. Karena tangan kesemutan terjadi saat adanya tekanan pada saraf di tangan kita. Kondisi ini terjadi ya tentu dalam jangka waktu yang lama sehingga memicu sensasi kebas, tertusuk, hingga mati rasa. Dan nggak perlu khawatir nih, nggak perlu penanganan khusus. Biasanya akan hilang dengan sendirinya secara perlahan. Selain itu, apa sih penyebab tangan kesemutan? Nah, jadi beberapa penyebab umum tangan kesemutan. Yang pertama itu carpal tunnel syndrome ataupun CTS. Nah, ini adalah penyebab paling umum tangan sering kesemutan. Terjadinya ketika saraf median yang berjalan dari lengan bawah ke telapak tangan, ini melalui terowongan karpal di pergelangan tangan tertekan ya ataupun terjepit. Nah, gejalanya bisa kesemutan, mati rasa, nyeri, kelemahan pada ibu jari, ya telunjuk, tengah, dan sebagian jari manis. Nah, gejalanya biasanya lebih buruk pada malam hari. Yang kedua, cubital tunnel syndrome. Jadi, saraf ulnaris berjalan di sepanjang sisi dalam siku. Ya, jika saraf ini ketekan ataupun tertekan, meregang dia, itu dapat menyebabkan kesemutan dan mati rasa pada jari kelingking ataupun sebagian jari manis, ya. Kemudian nyeri juga di area siku. Yang ketiga, neuropati perifer. Nah, kerusakan saraf tepi atau saraf di luar otak ya dan sumsum tulang belakang ini dapat menyebabkan kesemutan, nyeri, kebas, dan juga kelemahan. Nah, neuropati perifer ini dapat disebabkan oleh diabetes, misalkan cedera, infeksi, penyakit autoimun, kekurangan vitamin, dan juga paparan racun. Obat-obatan juga bisa, contohnya obat statin ya untuk menurunkan kolesterol. Penderita kanker yang menjalani kemoterapi juga, atau penggunaan obat isoniazid ya untuk TB. Nah, jadi bisa mendapatkan efek sampingnya berupa ya kaki ataupun tangan yang kesemutan. Nah, efek samping ini biasanya membaik ya setelah pengobatan tersebut selesai. Yang keempat, neuropati diabetik. Nah, kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes dapat merusak saraf dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kecil ini yang menyalurkan nutrisi pada saraf-saraf sehingga bisa memicu kesemutan, ya nyeri atau mati rasa terutama di tangan dan juga di kaki. Yang kelima, herniasi diskus servikal ataupun saraf terjepit di leher. Nah, saraf yang menuju ke tangan itu berasal dari leher ya, dari bagian leher. Jadi kalau ada masalah pada bantalan tulang belakang di leher, herniasi diskus, ya saraf ini dapat kejepit ataupun terjepit, akhirnya menyebabkan nyeri, kesemutan, kemudian kelemahan yang menjalar ke lengan ataupun ke tangan. Yang keenam, rheumatoid arthritis. Nah, jadi teman-teman, peradangan pada sendi yang kronis, yaitu penyakit rheumatoid arthritis ini kan penyakit autoimun ya. Ini dapat menyebabkan pembengkakan, kemudian juga bisa menekan saraf ya di tangan, di pergelangan tangan, kemudian juga bisa mengakibatkan kesemutan ya tergantung lokasinya. Yang ketujuh, gangguan tiroid. Nah, gangguan tiroid ini atau hipotiroidisme ini bisa menyebabkan berbagai masalah saraf ya, termasuk kesemutan. Kedelapan, kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin misalkan B12, B6, vitamin E. Ini juga bisa mempengaruhi saraf. Akhirnya bisa menyebabkan kesemutan. Karena vitamin ini ya sangat dibutuhkan tubuh kita untuk menunjang kesehatan dan fungsi saraf. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, ketika tubuh kekurangan nutrisi ini, saraf pun bisa mengalami gangguan. 9, penyakit arteri perifer. Misalkan teman-teman mengalami penyakit ini, ya terjadi penyempitan pembuluh darah, itu dapat mengurangi aliran darah ya, misalkan di bagian tangan. Otomatis ada darah ke tangan itu akan berkurang. Ini akan menyebabkan teman-teman kesemutan terutama saat beraktivitas. Nah, yang terakhir, autoimun lain. Jadi teman-teman ya, selain rheumatoid arthritis tadi, ada penyakit autoimun lain, misalkan lupus ya, kemudian sindrom Sjögren ya, dan juga itu bisa menyebabkan masalah di saraf. Gimana dok cara kita mengatasi tangan sering kesemutan? Nah, teman-teman ya boleh konsumsi vitamin ya untuk menunjang kesehatan saraf, misalkan vitamin B6, B12 atau juga vitamin E ya. Biasanya ada yang sudah satu lengkap itu kombinasi ya ketiga vitamin tersebut ya dalam bentuk suplemen. Nah, ini teman-teman ya bisa konsumsi.
Nah, kalau seandainya sudah konsumsi keluhan tidak membaik, ya berarti perlu diperiksakan ke dokter. Nah, berarti ada masalah kesehatan tertentu yang perlu penanganan dan juga pemeriksaan lebih lanjut. Jadi teman-teman, ya jangan mengabaikan kesemutan kalau terlalu sering. Ya jadi dicari penyebabnya. Kalau seandainya kekurangan vitamin, ya bisa minum vitamin karena vitamin tersebut bisa membantu memperbaiki saraf ataupun menjaga kesehatan saraf. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Kalau ada pengalaman ataupun informasi lain seputar kesemutan di bagian tangan, coba boleh tolong tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi dan juga saling belajar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.